Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, terutama adik-adik generasi muda. Sebuah kisah, ada satu perguruan tinggi yang isinya hanya mahasiswi. Suatu hari ada program observasi lapangan ke sebuah daerah terpencil yang jauh sekali dari pemukiman penduduk. Lalu mereka berangkat ke sana berombongan. Sampai di lokasi, semua mahasiswi berpencar memotret, mengambil video, ya. Pokoknya melihat apa yang ditugaskan oleh dosen pembimbingnya. Ada satu mahasiswi saking asik melaksanakan tugasnya, dia terpisah dengan teman-temannya. Lalu dia lupa waktu. Sehingga dia tidak menyadari bahwa jamnya sudah habis, kawan-kawannya sudah berkumpul, sudah pulang ke tempat di mana tadi diturunkan, kemudian kawannya sudah naik bis dan pulang. Lalu dosen juga lupa menghitung jumlah mahasiswinya. Jadi mahasiswi yang satu ini kemudian telah menyadari bahwa hari sudah sore, dia menyadari, wah, ini kan sudah waktu berkumpul. Lalu dia cari teman-temannya, tidak ketemu. Dia cari dosennya, tidak ketemu. Dia cari di mana bisnya sebelumnya diparkir, juga tidak ketemu. Dia mulai risau. Kemana hendak pulang? Dia cari-cari jalan pulang, dia tidak tahu, tersesat dia. Kemudian bertemulah dia dengan sebuah pondok di tengah hutan itu, tempat daerah terpencil itu. Lalu dia ketok pintunya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Keluarlah seorang pemuda dari pondok itu. Dia juga terkejut, tercengang. Kok ada seorang perempuan di tengah hutan sudah senja hari, bahkan sudah gelap? Siapa Anda? Lalu sambil agak menangis, wahai Tuan, saya tersesat di tengah hutan ini. Tadi saya bersama teman-teman saya melakukan penelitian, tapi saya tertinggal. Saya tidak tahu lagi jalan pulang. Hari sudah gelap. Saya memohon agar engkau mengizinkan saya untuk bermalam semalam di sini. Besok pagi saya akan berusaha untuk mencari perkampungan dan saya kembali. Baiklah kalau begitu, kata pemuda ini. Saya izinkan engkau menginap di sini. Tapi saya hanya punya satu tempat tidur. Saya hanya satu dipan tempat tidur. Silahkan engkau tidur di dipanku, lalu aku biar duduk di bawah. Lalu laki-laki ini dicari kain, dia pasang tirai, pembatas antara tempat tidur si perempuan dengan tempat duduk laki-laki tadi. Perempuan ini tidak mau tidur, matanya sulit untuk tidur karena dia takut. Jangan-jangan nanti laki-laki ini yang baru hari itu dikenalnya, yang tidak dikenal sebelumnya, jangan-jangan nanti berbuat salah kepada dia. Jadi dia tidak bisa tidur. Di tengah ketakutannya itu, Pak Ibu sekalian, lalu dia melihat laki-laki ini membakar jari-jarinya. Dia bakar jarinya satu-satu, hingga 10 jarinya. Apa yang terpikir oleh wanita ini? Ini jangan-jangan laki-laki ini gila. Kenapa jari-jarinya dibakar? Bertambah ketakutannya, sehingga dia semakin tidak bisa tidur. Hingga pagi hari. Tapi alhamdulillah apa yang dia khawatirkan, ini apa dia takutkan tidak terjadi. Laki-laki itu sangatlah baik. Bahkan kemudian esok pagi dia antarkan wanita ini ke perkampungan sampai dia bisa menaiki kendaraan dan pulang ke rumahnya. Sampai di rumah dia bertemu dengan orang tuanya yang sudah sangat khawatir. Begitu gembira, lalu dia bertanya kepada anaknya, "Kemana engkau, nak?" Lalu diceritakan apa yang dia alami. Bapak Ibu kaum muslimin, adik-adik remaja, generasi muda, orang tuanya yang penasaran. Siapa kira-kira laki-laki, anak muda seperti itu? Lalu dia datangi perkampungan itu, dia datangi daerah terpencil itu, dia pura-pura ada urusan lain. Lalu dia singgah di pondok itu. Dia mampir sebentar, bertemu dia dengan anak muda itu. Lalu setelah bincang-bincang, lalu dia perhatikan jari anak muda itu. Ternyata memang ada bekas terbakar pada jari-jarinya. Lalu ditanya oleh
sang bapak ini, "Wahai anak muda, kenapa jari-jari engkau?" Lalu anak muda ini bercerita, "Wahai bapak, berapa hari yang lalu ada seorang gadis tersesat di tempat saya ini, lalu dia menumpang menginap di sini. Pondok saya kecil, dipan saya satu. Dia perempuan gadis, saya laki-laki bujangan. Waktu itu setan menggoda saya agar saya mengganggu wanita itu. Tetapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saya sengaja membakar jari-jari saya supaya saya merasakan betapa pedihnya jari saya sehingga saya tidak terfikir untuk mengganggu wanita itu. Alhamdulillah, sampai pagi saya tidak melakukannya. Saya selamat dari godaan syaitan yang terkutuk." Bapak Ibu kaum muslimin, bapak ini takjub dengan laki-laki yang sederhana ini. Laki-laki yang hanya bekerja di sebuah ladang. Lalu dia mengatakan, "Wahai anak muda, maukah engkau menikah dengan putriku? Maukah engkau menjadi menantuku?" "Kenapa? Kita baru kenal, kenapa Anda ingin mengambil aku menjadi menantu?" "Karena bagi saya," kata sang ayah ini, "engkau adalah laki-laki yang baik, yang bisa menjadi seorang imam bagi keluarganya, menjadi seorang pemimpin yang baik di tengah keluarganya." Singkat cerita kaum muslimin, dibawalah dia ke tempat kampung, ke kota di mana bapak ini berada. Barulah dia kemudian tahu bahwa yang akan dinikahkan itu adalah wanita yang awalnya menginap di rumahnya. Kisah ini kaum muslimin kami baca dalam sebuah buku yang berjudul Semua Ada Saatnya. Buku ini diterjemahkan oleh Ustaz Al-Mukarram Abdul Somad. Lalu apa yang pesan yang ingin kami sampaikan kepada kita semua, terutama adik-adik remaja? Bagaimana seorang pemuda tadi menjaga dengan baik. Begitu takutnya ia kepada Allah akan perbuatan dosa. Padahal waktu itu Pak Ibu sekalian, orang tidak ada melihat. Tidak ada orang melihat. Orang lengang hanya ada di pondok itu. Kalaupun dia melakukan sesuatu perbuatan tercela, lalu wanita itu berteriak minta tolong, tak akan ada yang menolongnya. Tetapi dia menyadari bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh pemuda itu. Ini pula bagi adik-adik remaja. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu sekali-kali mendekati zina. Nah, kadang kita Pak Ibu sekalian, anak-anak gadis kadang-kadang gampang saja dipegang tangannya. Gampang-gampang saja dibonceng kemana-mana. Belum menikah, tapi sudah berdua-duaan. Bahkan kadang-kadang lebih pula daripada orang suami istri. Kadang panggilannya pun sudah bebek. Kadang sayang-sayangan. Padahal belum menikah. Kemana-mana sudah berduaan. Wahai adik-adik remaja, jangan lakukan itu. Jangan biarkan dirimu, wahai perempuan ya, jangan biarkan dirimu dipegang oleh yang bukan mahrammu kecuali dia sudah menikahimu. Begitu juga kamu yang laki-laki. Jangan pernah kau pegang perempuan yang bukan mahrammu sebelum engkau nikahi dia. Jadi kalau kau memang mencintai dia, temui ayahnya, lamar dia, pinang dia dengan bismillah. Begitu juga kita kaum perempuan. Kalau ada laki-laki yang katakan, aku cinta padamu, aku sayang padamu, aku mencintaimu sesungguh hati. Tak cukup seperti itu. Lalu kau biarkan dirimu dipegang, diajak kemana-mana, padahal engkau belum nikahi. Jangan mau. Katakan, abang, udah, Uwan, Mas, atau siapa saja. Kalau kau memang mencintaiku, temui ayah ibuku, lamar aku dengan resmi, datang ke KUA, nikahi aku. Pinang aku dengan bismillah. Ini baru mantap Bapak Ibu sekalian. Baru mantap. Bapak Ibu juga begitu. Jadi ajarkan anak-anak kita. Jangan biarkan ada tradisi-tradisi yang sudah terlanjur lama.
Orang berpacaran, lalu ke sana kemari berduaan, naik motor bergonceng berduaan, naik mobil berduaan, ke kampus berduaan, pustaka berduaan, bahkan ada juga ke masjid pun berduaan. Ini kan pacaran syar'i. Mana ada pula pacaran yang syar'i? Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada pacaran yang syar'i. Ya, jadi jangan dibawa-bawa syar'i lah. Ya, jadi sekali lagi, wahai adik-adikku yang laki-laki, jika engkau mencintai seorang perempuan, betul-betul mencintainya, datangi orang tuanya, lamar pada dia. Jika engkau anak perempuan, engkau menyukai seorang laki-laki, katakan kepada calon yang mencintaimu, lamar aku dengan bismillah. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.